Setelah mengunci gelar juara dunianya di hari Sabtu, Max Verstappen menyempurnakan akhir pekannya dengan tampil dominan di balapan GP Qatar dini hari tadi. Verstappen menyapu bersih semua raihan dari pole position, menang balapan, mencetak fastest lap, dan memimpin semua putaran untuk meraih predikat Grand Slam keduanya musim ini. Meskipun, ia sebenarnya sempat kehilangan posisi pimpinan lomba dari Alex Albon ketika pit stop pertama, tetapi Albon tak sampai menyelesaikan satu lap, sudah gantian masuk pit, dan namanya tidak tercatat sebagai pemimpin balapan. Terlepas dari kemenangan Max Verstappen yang memang sudah tak terkejar dan sudah memastikan gelar juara dunianya, balapan GP Qatar memang cukup seru dengan banyaknya aksi dan adu strategi yang tersaji. Hal itu terkait dengan aturan dari FIA yang mengatur durasi pemakaian ban tiap stinnya tidak boleh lebih dari 18 putaran saat balapan dini hari tadi dan memaksa banyak pembalap melakukan minimal 3 kali pit stop. FIA terpaksa mengeluarkan aturan seperti demikian karena masalah safety yang disebabkan oleh ban Pirelli yang didapati alami kerusakan struktur karena desain curb piramid di sirkuit Lusail. Curb sebenarnya sudah jadi problem sejak edisi F1 perdana di Qatar pada 2021 silam, di mana beberapa pembalap alami puncture setelah melindas curb. Musim ini, pihak sirkuit Lusail merenovasi besar-besaran dan mengubah desain curb mereka menjadi model piramida yang nampak bergerigi dan cukup tinggi. Masalahnya adalah, curb seperti ini adalah hal yang baru di F1, dan trek Lusail memang didesain untuk MotoGP dengan curb piramida yang sudah cukup familiar di ajang balap motor. Ban Pirelli tidak mampu menahan getaran yang ditimbulkan dari curb piramid, terutama di tikungan 12-14 yang merupakan tikungan cepat. Alhasil, demi alasan safety, FIA menerapkan batas maksimal 18 lap untuk setiap pemakaian set ban saat balapan. Aturan tersebut membuat balapan berlangsung cukup seru dengan banyaknya pit stop yang dilakukan serta adu strategi antar tim yang terasa intens di papan tengah. Tim yang berhasil memaksimalkan strategi 3 kali pit stop dengan sempurna adalah Alfa Romeo, di mana kedua pembalapnya berhasil finish di urutan 10 besar. Sirkuit seperti Lusail yang mempunyai karakter cepat, flowing, dan tidak punya elevasi adalah tipe trek yang sangat disukai oleh Alfa Romeo. Valtteri Bottas sejak awal sudah tampil bagus dengan kembali lolos ke sesi Q3 setelah sekian lama dan start balapan dari posisi ke-9. Strategi tim cukup jitu dengan langsung bereaksi masuk pit terlebih dulu saat safety car muncul di awal balapan untuk mengamankan posisi trek ketika pertengahan stint nanti. Dan benar saja, Bottas berkali-kali mampu tembus ke barisan 5 besar di penghujung stint. Dan ini memperkuat posisinya di top 10 untuk amankan poin di posisi ke-8 usai finish. Balapan Zhou Guanyu lebih impresif lagi dengan selesaikan race di urutan 9 dan naik 10 strip dari posisi awal saat start. Alfa Romeo memaksimalkan stint kedua dan ketiga Zhou dengan memakai ban hard selama 17 lap. Strategi tersebut berhasil menempatkan pembalap Tiongkok tersebut ke posisi yang ideal di stint terakhir, di mana ia memakai ban soft. Zhou aslinya finish di urutan ke-10, tetapi naik satu posisi karena Sergio Perez yang dihukum penalti karena track limit. Tambahan 6 poin membuat Alfa Romeo bisa menggeser Haas di posisi 8 klasemen konstruktor. Selain balapan yang seru dengan adu strategi, GP Qatar juga menjadi balapan paling brutal secara fisik musim ini. Race di sirkuit Lusail dini hari tadi diklaim oleh banyak pembalap sebagai balapan terberat mereka sepanjang karirnya dan lebih menyiksa daripada Singapura. Suhu udara yang berkisar di antara 34-35 derajat di malam hari dan kelembapan udara khas daerah gurun membuat balapan di Qatar sangatlah menguras tenaga serta fisik dari para pembalap. Saking beratnya tuntutan fisik di race kemarin, beberapa pembalap sampai muntah di helmnya di tengah-tengah balapan. Esteban Ocon mengaku muntah di sekitar lap ke-15 karena kondisi kokpitnya yang panas. Ocon sendiri mengatakan jika secara fisik, dia sebenarnya bisa kuat menjalani 2 kali balapan secara sekaligus tanpa istirahat. Tapi di Qatar kemarin, semuanya berjalan begitu aneh dan sangat melelahkan karena suhu panas serta kondisi kokpit yang seakan-akan tidak ada udara di sana dan membuat iklimnya semakin pengap di dalam mobil. Hal itu membuatnya sempat alami pusing dan muntah sebanyak 2 kali karena heat stroke. Namun meski sempat muntah, Esteban Ocon masih bisa lanjutkan balapan dan finish di posisi ke-7. Paling parah tentu adalah Logan Sargeant yang harus DNF karena sudah tidak kuat dan mengalami dehidrasi berat. Sargeant yang belakangan ini mengaku jika ia tidak pernah minum saat balapan, harus dipapa saat keluar dari kokpit mobilnya untuk dibawa ke medical center. Pembalap Amerika Serikat ini juga sempat muntah di pertengahan balapan karena kondisi pengap dan panas di dalam kokpit. Diketahui juga kalau Sargeant di awal pekan
ternyata mengalami gejala flu. Meskipun gejala itu hilang di rangkaian GP Qatar dan dia cukup fit sebelum balapan. Di akhir balapan setelah finish, Lance Stroll dan Alex Albon juga harus dilarikan ke medical center karena serangan heat stroke serta kelelahan. Salah satu di antaranya bahkan dikabarkan pingsan ketika tiba di medical center. Pembalap F1 adalah atlet dengan fisik yang bisa dipastikan sangat fit dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang biasa. Melihat mereka bertumbangan setelah balapan GP Qatar kemarin, bisa dibayangkan betapa beratnya tuntutan fisik yang harus dipikul oleh para pembalap selama 57 lap di sirkuit Lusail. Setidaknya menurut Charles Leclerc, ada 3 penyebab utama kenapa balapan di Qatar adalah yang terberat dan paling menyiksa bagi mereka. Pertama, yaitu karena suhu panas dan tergolong ekstrim bagi pembalap F1 yang terbiasa tinggal di Eropa. Apalagi wilayah Doha memang dikenal mempunyai rata-rata suhu yang panas. Ditambah dengan kelembapan yang cukup tinggi, membuat kondisi kokpit semakin pengap dan terasa seperti tidak ada udara yang masuk. Tidak heran jika melihat banyaknya pembalap yang mencoba membuka kaca visor helmnya saat pit stop atau ketika di main straight. Fernando Alonso bahkan sempat mengeluh jika kokpitnya sangat panas dan meminta tim untuk menyiramkan sesuatu ketika pit stop. Faktor kedua adalah berbeda dengan Singapura. Sirkuit Lusail mempunyai karakter cepat yang tentunya lebih menuntut fisik dengan beban G-force yang besar. Lalu ketiga, aturan 3 kali pit stop membuat pembalap harus push mobilnya seperti di saat kualifikasi. Dan itu memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi dan menguras fisik mereka lebih keras lagi. Mengadakan GP Qatar di bulan Oktober memang kurang begitu pas karena suhu di sana masih cukup panas. Berbeda dengan musim 2021, ketika GP Qatar digelar pada penghujung November, di mana suhunya lebih bersahabat meskipun tetap tergolong panas. Untungnya pada edisi tahun depan, balapan di Lusail akan kembali dilaksanakan di akhir November dan awal Desember. Jadi paling tidak, situasinya tidak akan sebrutal tahun ini. Kembali ke topik race dini hari tadi, McLaren kembali bersinar dengan melakukan epic comeback dan memastikan double podium dalam 2 balapan beruntun. Meskipun start dari posisi 6 dan 10 karena drama track limit saat kualifikasi, mereka berhasil kunci posisi top 3 dengan Piastri yang finish di posisi kedua dan Norris di posisi ketiga. Paling puas tentu adalah Norris yang bisa balas dendam penampilan buruknya di kualifikasi dengan akhiri race di podium. Walau ada sedikit drama di akhir race ketika dia seakan-akan menolak tim order untuk tidak mengejar Piastri di posisi kedua. Jalan bagi McLaren terbuka lebar sejak start ketika 2 Mercedes alami insiden di tikungan pertama. Lewis Hamilton yang berniat melakukan manuver dari sisi luar malah menyenggol ban depan George Russell yang terjebak sandwich dengan Verstappen yang ada di sisi dalam. Hamilton kemudian melintir dan harus gagal finish. Sementara Russell masih bisa lanjut balapan dan berhasil bangkit dengan finish di posisi keempat usai tampil gila-gilaan dengan manuver-manuver cantik di tikungan ke-6. Kejadian di lap pertama tersebut murni racing incident karena George Russell tidak bisa melakukan apa-apa sebab ada Verstappen di sebelah kanan mobilnya. Lewis Hamilton juga tak bisa disalahkan karena dia berhak untuk melakukan manuver tersebut di tikungan pertama dan apa saja karena Russell sudah terhimpit di sisi dalam. Meskipun kemarin Hamilton akhirnya mengaku jika dialah yang bersalah dan bertanggung jawab atas kegagalan tim meraih hasil maksimal. Selain Mercedes, Sergio Perez juga jadi sorotan dengan penampilan buruknya sepanjang GP Qatar. Usai gagal finish di sprint race, Checo kembali kesulitan di balapan hari Minggu dan performanya sangatlah jomplang jika dibandingkan dengan Max Verstappen. Perez mendapatkan penalti track limit sampai 3 kali di balapan kemarin dan membuatnya turun ke posisi 10 di akhir race. Sedangkan Verstappen saja sama sekali tidak mendapatkan peringatan soal track limit dan tampil lebih kencang dari dirinya. Tidak heran jika Christian Horner tidak puas dan menuntut Perez untuk segera meningkatkan performanya untuk bisa memastikan Red Bull 1-2 di klasemen pembalap. Sementara Ferrari di Qatar kemarin hanya bisa mengandalkan Charles Leclerc yang cuma mampu finish di urutan kelima. Itu karena Carlos Sainz tidak bisa ikut balapan karena mobilnya didapati alami kerusakan di sistem bahan bakar 1 jam sebelum race dimulai dan tim tidak sempat memperbaikinya karena waktu yang sudah mepet. Jadi, apa momen favorit kalian di GP Qatar dini hari tadi? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.